semuanya, kembali lagi bersama saya Viola Persia Natalia dengan NPM A1C025071. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Manajemen peserta didik adalah kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, pembinaan, dan pembinaan peserta didik selama mereka berada di sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan semua siswa mendapatkan layanan pendidikan terbaik sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Fungsi manajemen peserta didik. 1. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Proses pendaftaran dan seleksi siswa baru. 2. Pembinaan peserta didik meliputi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling, serta pemberian layanan kesehatan. 3. Pencatatan dan pelaporan, mengelola data siswa, absensi, nilai, dan informasi penting lainnya. 4. Efektif dan efisien, mengelola siswa dengan cara yang terorganisir dan tidak membuang-buang sumber daya. 5. Berkesinambungan. Proses manajemen harus berjalan terus-menerus sejak siswa masuk hingga lulus. 6. Transparan. Semua kebijakan dan prosedur harus jelas bagi siswa dan orang tua. Manajemen sarana prasarana sekolah. Manajemen sarana prasarana sekolah adalah proses pengelolaan semua fasilitas, alat, dan bahan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan, pemeliharaan, dan penggunaan yang optimal dari semua aset sekolah. Sarana adalah barang-barang yang dapat habis atau bergerak, seperti meja, kursi, buku pelajaran, alat praktik, dan perlengkapan olahraga. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang tidak bergerak atau permanen, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Siklus manajemen sarana prasarana sekolah. 1. Perencanaan. Menentukan kebutuhan sarana prasarana berdasarkan jumlah siswa, kurikulum, dan anggaran yang tersedia. 2. Pengadaan. Proses pembelian, sewa, atau pembangunan fasilitas baru. 3. Inventarisasi. Pendataan dan pencatatan semua sarana prasarana yang dimiliki sekolah. 4. Pemanfaatan. Penggunaan sarana prasarana secara efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. 5. Pemeliharaan. Perawatan rutin untuk menjaga kondisi fasilitas agar tetap layak pakai. 6. Penghapusan. Menghilangkan aset yang sudah tidak layak pakai, rusak, atau usang. Hubungan sarana prasarana dan manajemen peserta didik. 1. Sarana prasarana mendukung pembelajaran peserta didik. Fasilitas yang baik memungkinkan guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran yang efektif, sehingga peserta didik dapat belajar dengan lebih baik dan mencapai potensi maksimal mereka. 2. Kebutuhan peserta didik menentukan perencanaan sarana prasarana. Manajemen peserta didik memberikan data penting seperti jumlah siswa, jenjang pendidikan, serta minat dan bakat mereka, misalnya minat pada sains atau seni. Data ini menjadi dasar bagi manajemen sarana prasarana untuk merencanakan pengadaan fasilitas yang relevan dan sesuai kebutuhan. Contohnya, jika jumlah siswa meningkat, sekolah perlu merencanakan penambahan ruang kelas. 3. Keselamatan dan kesejahteraan peserta didik. Lingkungan yang aman dan nyaman ini adalah bagian penting dari pembinaan peserta didik karena menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung kesehatan mental serta fisik siswa. 4. Optimalisasi sumber daya. Dengan mengintegrasikan kebutuhan siswa dengan ketersediaan fasilitas, sekolah dapat menghindari pemborosan dan memastikan setiap aset digunakan untuk mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik siswa. Jadi, kesimpulannya, manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana sekolah adalah dua pilar penting yang saling terhubung dalam pengelolaan pendidikan. Dengan mengelola keduanya secara terintegrasi, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal, aman, dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal.